Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kawan-kawan semua, saya menyapa, bagaimana keadaannya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berbuat dan berbuat untuk kebaikan, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berusaha menjadikan diri kita sebagai manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain, insyaallah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan beberapa kajian kita tentang pengobatan Islam, di mana sudah panjang lebar kita bicarakan tentang pengobatan Islam baik dari sisi ruqyah syariah, yang mana kita sudah pahami bahwa ruqyah itu bukan hanya untuk mengusir jin, atau bahasa lain Al-Quran itu tidaklah pantas dijadikan sebagai suatu alat untuk mengusir hantu, melainkan Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita umat Islam, yang sebagai mukjizat tentu kandungan di dalamnya, hikmah-hikmah yang ada di dalamnya tidak akan bisa diambil habis. Dia akan terus bisa digali dan bisa digali, sehingga pada akhir-akhir ini tergali sebuah inspirasi daripada surat Al-Zalzalah, yaitu Iza zulzilatil ard, dengan menjadikan sebagai sebuah metode untuk bisa mengeluarkan Masya Allah, bisa mengeluarkan kandungan-kandungan yang ada di dalam herba-herba. Sehingga Tuan Guru saya lihat tadi pagi memberikan informasi bahwa ada kandungan magnesium yang terkandung dalam dalam untumurui bahasa Aceh, daun kari ya, tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diambil. Ternyata dengan menggunakan metode vibration itu, inspirasi daripada surat Al-Zilzal, kemudian magnesium yang sangat tinggi dalam untumurui tersebut bisa diambil. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Masih ada 1001 atau masih ada sangat banyak rahasia-rahasia daripada Al-Quran yang belum bisa terkuak. Maka kita terus akan belajar dan belajar sehingga bisa mengambil banyak daripada Al-Quran. Di samping Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk menunjuki kehidupan kita, dia juga bisa digunakan sebagai syifa, sebagai penyembuh untuk permasalahan sakit, penyakit yang ada pada diri kita, baik penyakit itu penyakit hati, penyakit jiwa, bahkan penyakit fisik sekalipun, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi teruslah kita belajar, terutama ilmu ruqyah itu kita kembangkan terus, sehingga kita bisa menyembuhkan dengan izin Allah, dengan menggunakan Al-Quranul Karim, segala penyakit-penyakit yang menimpa umat pada dewasa ini. Baik kawan-kawan semua, begitu juga dengan herbal-herbal yang telah kita perkenalkan, utamanya sekarang sebuah penemuan baru, yaitu herba sprelugi ya, sprelugi yang hanya menggunakan spray dengan teori yang sangat luar biasa, yaitu herba ini, yang sprelugi ini
Ini dosisnya sangat kecil, bahkan ketika diperiksa secara lab mungkin akan didapatkan dosis yang sangat kecil, tapi justru dengan molekul kecil dengan dosis kecil kemudian akan membuat dia bisa berkesan dan masuk kepada seluruh saraf-saraf yang paling halus di dalam tubuh kita. Dia ada kajiannya khusus, mungkin ada masanya nanti akan kita bahas. Baik, sekarang kita akan bincang-bincang beberapa masalah penyakit di sekitaran perut kita, perut, dan sarangnya penyakit adalah di dalam perut. Manakala perut kita bekerja dengan baik, menerima pemasukan, kemudian dia bisa menghancurkan makanan yang dimasukkan dan bisa mengeluarkan dengan baik, maka seluruh tubuh akan secara mudah untuk bisa sehat. Nah, kawan-kawan sekalian, ada persoalan yang pernah saya hadapi, yaitu orang bermasalah dengan usus buntu, ya, usus buntu. Usus buntu itu artinya usus kalau bahasa Aceh disebut perut dawa, yaitu ada usus, nanti kalau ada gambar lebih mudah, tapi ini tidak ada gambar. Ada usus kita yang satu dia puntung, ya, artinya dia tidak tembus dan ada usus yang dia mengeluarkan racun dan ampas makanan ke anus, dan dari anus dikeluarkan keluar ampas-ampas dan najis-najis tersebut. Nah, persoalan usus buntu ini, ada orang-orang kita yang melarang untuk mengkonsumsi yang jenis biji-bijian, karena dalam ketika dioperasi usus buntu itu ditemukan ada biji jambu batu, itu buah gelima dalam bahasa dia punya biji, dan bijinya tentu tidak bisa nggak semuanya bisa dihancurkan, tetapi akan tersangkut di dalam usus tersebut. Ada juga dalam usus yang setelah dioperasi, usus buntunya itu sudah katanya sudah membusuk karena di dalamnya ada biji-bijian, ada biji-biji cabai yang tersangkut di dalamnya. Maka jangan makan biji cabai dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, padahal ketika kita makan, biasanya yang tidak bisa dihancurkan oleh pencernaan kita itu akan dikeluarkan secara otomatis, jadi tidak tersangkut. Ketika terjadi tersangkut itu sebenarnya ada masalah di dalam badan kita. Yang pertama, saya hendak katakan bahwa jangan dianggap bahwa usus buntu itu tidak diperlukan oleh badan kita. Kita berprinsip sebagai muslim, wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah yang tidak diperlukan. Bahkan di dalam dunia ini Allah menciptakan misalnya biawak yang menurut orang tidak penting, tapi justru dengan ada biawak maka ular-ular kobra itu tidak bisa beranak pinak karena telurnya dimakan oleh biawak. Dan begitulah alam saling mengikat di antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada yang Allah ciptakan yang sia-sia, apalagi di dalam tubuh badan kita. Jadi tidak ada satu pun yang Allah ciptakan pada tubuh badan kita yang tidak diperlukan, termasuk itu masalah usus buntu. Dia diperlukan. Salah satu manfaat daripada usus buntu adalah untuk imuniti, daya tahan tubuh. Orang yang sudah dipotong usus buntunya itu karena berbagai macam alasan yang dibuat oleh orang yang membuat, katanya usus ini tidak diperlukan, usus ini tidak ada fungsi dan lain sebagainya. Biasanya orang tersebut belum sampai hujan ke tempat dia sudah demam. Jadi ada tetap ada hikmah, tetap ada fungsi yang Allah ciptakan tersebut. Maka saya menyarankan
jangan terlalu cepat untuk membuang usus buntu tersebut secara dioperasi dan lain sebagainya. Bagaimana juga kita cari solusi apabila terjadi permasalahan pada usus buntu tersebut. Nah, kita kembali kepada pembicaraan tadi. Kenapa biji-bijian tersangkut di situ? Itu karena kurangnya pelicin atau kurangnya oli di dalam pemakanan yang kita makan. Maka disarankan untuk kita, terutama untuk memastikan perut kita ini selalu bisa dibersihkan dengan baik, disarankan untuk selalu minum minyak zaitun atau minyak VCO. Boleh minyak zaitun dan juga boleh minyak VCO. VCO yang seperti ini sudah kosong karena sering saya minum VCO ini, atau minyak zaitun. Jadi minyak yang kadar lemak baik kuat di dalamnya dan tidak ada lemak jahat, dia perlu diminum, terutama untuk menambah tenaga juga, dan juga untuk membersihkan, memastikan perut kita, usus kita bisa dibersihkan. Ini dia minyak zaitun. Minyak zaitun itu banyak, dan ini termasuk yang terbaik, yaitu minyak zaitun Palestina, ya. Ada banyak minyak zaitun. Jadi ini bisa diminum. Kalau untuk menjaga perut kita selalu dalam keadaan baik, ini diminum 2 sendok, pagi 2 sendok, kemudian malam 2 sendok makan. Tapi jangan gunakan sendok logam, tapi gunakan sendok ya dari plastik atau yang lain sebagainya. Ini yang pertama, minyak zaitun. Untuk yang sudah bermasalah, nah yang sudah bermasalah dengan usus buntu, ya, saya pernah obati orang yang bermasalah dengan usus buntu. Ya, ini herba yang kita berikan, dan ini bukan produk-produk yang saya member di dalamnya, tapi ini produk-produk lepas. Jadi sarang semut digabung dengan minyak zaitun. Banyak pasien-pasien saya yang bermasalah dengan usus buntu, dengan izin Allah bisa diatasi. Setelah ada yang kasus seorang pemuda, ya, sudah punya 1-2 orang anak, dan kebetulan beliau itu orang di tempat kampung kelahiran saya. Jadi dia sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah diambil rujukan untuk dioperasi, ya, dioperasi usus buntunya. Entah kenapa dia menjadi takut. Mungkin dia berpikir dan bilang sama saya, kalau saya sempat dioperasi nanti saya tidak bisa bekerja untuk mencari rezeki untuk keluarga saya, sehingga dia jadi operasi. Dia lari ke tempat kita, ke sini, ke tempat praktek kita, dan sampai di sini saya memberikan resep, saya memberikan obat. Setelah diruqyah, ini yang pertama minyak zaitun, bukan yang Palestina, malah minyak zaitun biasa. Kemudian dikonsumsi pagi 3 sendok dan malam 3 sendok, kemudian ditambah dengan kapsul serang semut. Mungkin ini juga nanti akan kita buat spray juga ini. Nah, mungkin kita tunggu spray dari tuan guru kita. Kalau nanti belum ada, kita akan insyaallah bisa kita olah sendiri. Kita akan buat spray. Jadi ini kita kasih 3x3 kapsul pagi, 3 kapsul siang, dan 3 kapsul malam. Alhamdulillah sampai 1 minggu dia sudah sehat dengan izin Allah. Nah, jadi itu permasalahan usus, ya. Usus jangan tinggalkan minyak zaitun atau jangan tinggalkan VCO. Di samping usus, VCO ini juga bagus untuk merawat ginjal. Orang yang bermasalah dengan ginjal, kalau dia minum VCO sehari 1 kali saja, tapi 5 sendok pada waktu pagi, insyaallah ginjalnya itu akan kembali baik dan akan kembali normal.
VCO itu juga bagus untuk orang yang bermasalah dengan sembelit. Ada beberapa kasus orang sembelit yang kekurangan belanja lah sedikit, lalu saya sarankan untuk diminum VCO. Saya berikan cuma-cuma, ada obat punya HPA internasional, apa namanya, Ficus kalau nggak salah, 1 kapsul. Setelah dia minum itu, dengan izin Allah langsung dia bisa mengeluarkan makanan yang tertahan. Dia tidak sembelit lagi. Jadi minum VCO itu, VCO minyak kelapa yang diolah, yang di dalamnya tidak ada kandungan lemak jahat atau kolesterol, tapi justru banyak mengandung lemak baik dan akan memperbaiki tubuh badan kita. Kawan-kawan sekalian, bila usus sudah baik dan masih ada permasalahan di dalam perut, ya, permasalahannya bisa jadi karena apa dibilang sekarang asam yang terlalu tinggi sehingga dia menyebabkan asam lambung. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa untuk asam lambung itu yang paling penting pada awalnya dinetralkan dulu asamnya. Caranya dengan alkali. Nah, jadi untuk menambah basa di dalam tubuh badan dan untuk mengurangi asam dalam badan itu dispray alkali. Alkali ini bagus untuk menambah basa dan untuk mengurangi asam di dalam tubuh badan. Apabila setelah dipasok alkali di mana badannya sudah imbang, masih juga bermasalah dengan gangguan, mungkin ada semacam ketumbuhan di dalam perutnya, atau apa dibilang sekarang kanker lambung, atau lambungnya sudah luka sehingga harus diobati. Maka solusinya ada yang langsung ini madu. Ini juga sudah banyak testimoni. Ini bukan produk kita dan ini produk lepas, tapi karena saya bukan hanya sekedar jualan, tapi memperkenalkan obat-obat supaya bisa dikonsumsi. Ini banyak yang sudah sembuh karena di dalamnya ini ada gamat dan ada temu putih, ya, madu, gamat, temu putih dan lain-lain. Untuk yang bermasalah dengan tumbuh kanker lambung, ada tumbuh di dalam lambungnya, ya, dengan madu ini, atau langsung dengan kapsul digabung 2 macam, yaitu yang pertama gamat, yang kedua temu putih. Ini digabung insyaallah dengan izin Allah. Orang yang bermasalah dengan lambung itu, baik lambungnya yang sudah luka atau yang kanker lambung, tukak lambung yang ada semacam ketumbuhan di dalam lambungnya, dengan izin Allah insyaallah akan sembuh. Maka teruslah kita berjuang dan belajar untuk mengenal obat-obat alami, untuk mengerti pengobatan Islam. Insyaallah dengan izin Allah semua permasalahan kita, baik permasalahan kerusakan di organ, permasalahan bakteri yang tidak imbang, permasalahan kurang immunity di dalam tubuh badan, atau permasalahan kita yang sudah berumur, yaitu kurang pemasukan hormon remaja, semua insyaallah dengan izin Allah, dengan kita belajar akan ada solusinya. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya tentang penyakit, baik berhubungan langsung dengan herbal atau yang berhubungan dengan gangguan yang lain, yang berhubungan dengan tata cara ruqyah dan tata cara untuk menyelesaikan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gangguan jin, boleh di komen, ditulis di kolom komentar,
pertanyaannya insya Allah akan kita jawab dan akan kita bantu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini sekian dulu karena saya sedikit ada kesibukan. Mungkin besok kita sambung kembali. Kita akhiri. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.